Kami persilahkan waktunya kepada Ibu Ida Pratita. Baik, Silahkan terima Ibu. kasih Pak Andi. Sebelumnya rekan-rekan agen Briling semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Waalaikumsalam. kepada Pak Andi, kemudian dari sudah bergabung juga Pak Tamim Junaidi ya, untuk Ketua Papsindonya. Terima kasih sekali lagi sudah mengundang kami dari Link Aja untuk sharing-sharing nih dengan rekan-rekan agen Briling semua untuk lebih paham lagi sebenarnya untuk pembayaran digital itu seperti apa. Tadi video-video yang sudah ditampilkan sebelumnya juga sudah banyak, saya kira sudah ada yang dari OJK, kemudian video dari Bank Indonesia, menjelaskan, mengenalkan apa itu sebenarnya QRIS ya, Kris tadi sudah disampaikan juga, kemudian tadi juga ada dengan Link Aja. Nah, ini izin mungkin saya perkenalan Link Ajanya dulu, Pak Andi dan rekan-rekan Baik, silakan semua. Ibu. Iya, karena kalau tak kenal maka tak sayang kan Maka biasanya. tak Jadi sayang, betul. iya betul. Mungkin dari Bapak Ibu semua di sini baru ada yang dengar nih Link Aja gitu, baru tadi kelihatan di videonya, oh ternyata uang elektronik di Indonesia salah satunya tuh selain mungkin yang sudah pernah lebih familiar di Bapak dan Ibu, ada Link Aja juga di sini. Ini saya izin share screen juga, mungkin pengenalan dengan Link Aja. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti tahu Link Aja itu apa, kemudian nanti bisa memanfaatkan Link Aja ini di tempat usaha Bapak Ibu sekalian untuk membantu usaha itu seperti apa sih? Gitu. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian untuk share screen saya? Iya, sudah Ibu. Sudah, baik kalau begitu. Saya mulai sharing-nya, jadi ini sharing-sharing aja. Saya akan sampaikan pengenalan Link Aja itu seperti apa, kemudian apa itu QRIS, sama nanti bisa untuk membantu Bapak Ibu sekalian nanti di usahanya itu seperti apa. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa di akhir berarti ya Pak Andi ya? Iya Bu, nanti kita ada sesi diskusi tanya jawab tentunya. Baik, kalau begitu. Baik, saya mulai untuk perkenalan Link Ajanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tadi ada yang mungkin baru dengar Link Aja ini apa sih gitu. Tadi ada di video sebelumnya pun sudah ada video tentang kalau misalnya mau naik Gojek atau naik Grab pakai Link Aja, kok bisa sih Link Aja ini sebenarnya apa gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk Link Aja ini adalah platform keuangan digital yang merupakan sinergi dari berbagai sektor nih, dari perbankan, ada telekomunikasi, energi, asuransi, hingga transportasi. Nah, kalau misalnya Link Aja ini sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian di awal-awal 2019 atau mungkin di tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2019 itu belum pernah dengar. Karena memang kami baru berdiri, baru ada itu di Februari 2019. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah familiar dengan yang namanya ada Telkomsel T-Cash, kemudian dari Mandiri itu punya Mandiri e-Cash gitu kan. Kemudian dari BNI punya aplikasi namanya YAP, atau dari BRI juga punya namanya T-Bank. Itu merupakan T-Bank. aplikasi-aplikasi, Iya. iya, jadi itu merupakan aplikasi uang elektronik yang basisnya aplikasi di handphone, yang kepemilikannya dari perusahaan BUMN, dari perbankan. Nah, di awal 2019 oleh Kementerian BUMN itu akhirnya dijadikan satu, digabungkan, dilebur menjadi satu bendera, makanya Link Aja nih warnanya merah putih nih, karena Link Aja merupakan uang elektronik, kita harapkan menjadi uang elektronik kebanggaan Indonesia gitu, warnanya merah putih. Amin. Pas makanya ini pas Pak dengan tadi masih dalam Suasana rangka ini ya, ulang tahun kemerdekaan Republik ya. Indonesia, betul.
Nah, ini untuk saat ini Link Aja sendiri, kalau perusahaannya namanya kami di Fintech Karya Nusantara atau biasa disingkatnya PT Finaria, yang pemegang sahamnya merupakan dari ada dari Telkomsel, kemudian dari Bank BRI, Mandiri, BNI, Jasa Marga, Pertamina, Kereta Api, Taspen, Jiwasraya, dan Dana Reksa. Oleh karena itu, ini udah sinergi banget nih sama rekan-rekan BRI biasanya kami, dan ini juga kan sama rekan-rekan dari agen Briling, ini harusnya bisa sinergi lebih baik lagi untuk bisa mengembangkan digitalisasi keuangan, inklusi Iya, keuangan di Indonesia, seperti itu. semoga ya Bu ya. Iya, betul. Nah, untuk Link Aja sebenarnya bedanya Link Aja dengan, aplikasi keuangan yang lain, kalau misalnya aplikasi keuangan yang lain mungkin fokusnya biasanya itu ada di, lifestyle segmen. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang biasa dulu-dulu masih jalan-jalan ke mall gitu ya, lihat di kanan kiri mungkin ada, materi promo yang, cashback sekian persen, diskon sekian persen, biasanya memang adanya yang di mall gitu. Nah, kalau Link Aja memang kita, fokusnya pada segmen pasar yang underbank sama unbank yang belum memiliki akses, ke perbankan, gitu, melalui channel penjualan yang luas. Jadi kita juga kerjasama sama, Pemda setempat, gitu kan, untuk bisa, eee, use case yang biasa sehari-hari dipergunakan untuk masyarakat. Jadi kita sudah mulai sekarang itu, mendigitalisasi di pasar-pasar tradisional gitu kan, di warung kelontong, kemudian kita juga, bantu pemerintah juga untuk menyalurkan, bantuan gitu. Itu melalui, aplikasi Link Aja. Jadi tidak hanya untuk kalau dulu kan masih anggapannya, wah uang elektronik nih mainannya, masyarakat menengah ke atas gitu ya. Enggak, jadi untuk justru kita ingin fokus pada segmen pasar yang unbank sama underbank untuk bisa, tadi, ikut dalam inklusi keuangan, sehingga nantinya, bisa mendapatkan, layanan keuangan yang lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk, gambaran Link Aja sekarang, Bapak Ibu sekalian, ini untuk pelanggan terdaftarnya kita yang registered user itu hampir di 50 juta pengguna se-Indonesia ya. Kemudian sudah lebih dari 500.000 titik pembelanjaan juga. Dan nah kita itu ada kalau misalnya BRI itu punya tadi agen Briling gitu ya, kita juga ada mitra Link Aja yang merupakan agen pembayaran Link Aja, di sana bisa melakukan top up Link Aja, kemudian bisa juga ada tarik tunai, itu bisa di sana. Dan jangkauan layanan kita ini sudah memiliki representatif di 34 provinsi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau misalnya Bapak Ibu belum punya Link Aja, mangga bisa sambil di-download juga di Google Play atau di Play Store-nya atau di App Store ya kalau pengguna iPhone itu tinggal ketik Link Aja nanti bisa download kemudian titik buat top up-nya di mana aja sih gitu ya. Sekarang sih Link Aja sudah menerima untuk titik top up atau isi saldo itu kalau di sini kan pasti banknya sudah BRI semua ya. Kalau misalnya di Bank BRI itu sudah dibuka semua channel, baik itu di ATM, internet banking, M-banking, itu untuk top up ke Link Aja tidak dikenakan biaya. Gitu. Kemudian di channel Bank Himbara yang lain juga sama. Kemudian atau misalnya dekatnya sama katakanlah Indomaret, Alfamart atau Circle K, di sana juga bisa melakukan top up atau tarik tunai juga bisa. Nanti saya jelaskan lagi tentang tarik tunainya. Kemudian ini untuk use case atau apa saja sih yang bisa dimanfaatkan oleh user ketika sudah menjadi user Link Aja gitu kan. Kita biasanya bilang kalau Link Aja ini untuk uang elektronik yang digunakan untuk transaksi 2R Bapak Ibu sekalian, transaksi yang rutin sama transaksi yang receh gitu. Jadi kalau misalnya dulu kita pegang uang tunai ditaruh di dompet, biasanya kan nggak terlalu banyak ya yang untuk kegiatan sehari-hari. Nah sekarang itu beralih dari uang tunai kita alihkan simpannya di handphone gitu.
Nah, ini yang pertama yang biasa kita lakukan secara rutin, misalnya pembelian pulsa, pembayaran tagihan, tagihan listrik, tagihan PDAM, TV kabel berlangganan, dan lain-lain. Kemudian, transportasi yang biasa kita gunakan sehari-hari juga, ini contohnya ada di kereta api, kalau yang suka naik kereta itu bayarnya sekarang sudah bisa pakai link aja, baik di aplikasinya KAI maupun langsung datang ke stasiun gitu. Kemudian MRT, LRT di Jakarta juga sudah bisa pakai link aja, railing, kita juga kalau di Bandung ini sedang proses kerjasama juga dengan Transmetro Bandung. Kemudian di Damri di Jakarta yang untuk ke bandara ini sudah bisa pakai link aja. Tadi juga sudah ada di video, bisa dipergunakan sebagai saldonya link aja bisa dipergunakan sebagai alat pembayaran di Gojek gitu ya. Jadi kalau mau naik GoRide atau GoCar atau GrabCar dan Grab bike-nya itu sudah bisa sebagai saya nggak punya saldo gitu di GoPay-nya, tapi saya punya saldonya di link aja, itu bisa. Jadi tidak usah uh, pindahkan saldonya, cukup dengan saldo link aja, Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi di sana. Kemudian ini offline merchant, Bapak Ibu kalau offline merchant ya seperti yang tadi ya, yang kelihatan biasanya paling kelihatan kalau Bapak Ibu datang ke mall, ke outlet-outlet, resto, cafe, itu yang paling terlihat mata biasanya kayak Hoka Bento, KFC, McD gitu ya, Bakmi GM, itu semua sudah bisa dilakukan pembayaran di link aja. Biasanya yang belum banyak tahu juga bahwa di Indomaret sama Alfamart itu kalau mau belanja pakai link aja tuh sudah bisa gitu, selain top up. Kemudian kalau sekarang nih mungkin ibu-ibu yang lebih suka tetap harus ada di rumah tapi scrolling-scrolling di handphone ya untuk belanja online. Nah, di belanja online juga link aja ini kita sudah bisa juga kayak di pembayaran di Tokped, Bukalapak, belanja.com, Bineka itu sudah bisa semua. Ini mungkin kemudian kita juga tadi yang seperti saya sebutkan, kita bekerja sama juga dengan pemerintah untuk bantu pendistribusian bantuan. Jadi kayak ada BPNT, subsidi LPG, ini kita distribusikan juga via aplikasi link aja. Untuk pembayaran pajak sama retribusi daerah juga kita bantu untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang harusnya ke pemasukan kas daerah gitu ya, kita bantu juga bisa melalui aplikasi link aja. Kalau untuk Jawa Barat ini sedang kita kerjasamakan juga dengan pemerintah. Jadi kalau misalnya nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa launching nih pembayaran PBB ya Bapak Ibu sekalian, atau misalnya pembayaran untuk BPKB seperti itu, STNK itu nanti bisa bayarnya pakai link aja untuk yang kawasan Jawa Barat. Kalau yang lain mungkin sudah bisa dilihat di aplikasi, sudah ada daerah-daerah yang bekerja sama. Nah, kita juga sekarang sedang fokus juga untuk mengembangkan mikroekosistem. Jadi di pasar tradisional, kalau di Bandung ini yang kemarin juga sudah naik di aplikasi link aja, ada beberapa pasar seperti pasar Kiara Condong, Astana Anyar, kemudian ada Cihaur Gelis, itu juga sudah bisa via link aja. Dengan rekan-rekan dengan rekan-rekan BRI juga Bank BRI kita dibantu juga untuk bisa mendigitalisasi pasar-pasar tradisional gitu, dan UMKM lokal tentu saja. Nah, ini tadi yang mungkin sudah lebih familiar lagi karena tadi sudah ada videonya, terima kasih. Jadi kalau mau download, mangga tinggal download aja, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, saya juga jelaskan tentang perbedaan pengguna uang elektronik di Indonesia itu pada dasarnya dibagi menjadi 2 kategori. Ini sama, ini kategorinya link aja, kita namakannya pengguna basic service sama pengguna full service. Tapi kalau Bapak Ibu juga punya uang elektronik yang lain, aplikasi yang lain, ini ketentuan Bank Indonesianya, jadi pembagiannya nih sama. Mungkin namanya agak sedikit berbeda ya, ada yang namanya premium, mungkin ada yang namanya VIP gitu ya, tapi pada dasarnya sih dibagi menjadi 2 nih untuk pengguna aplikasi uang elektronik yang sifatnya aplikasi. Yang pertama untuk kategori basic service. Jadi untuk basic service ini kalau misalnya Bapak Ibu baru download aplikasinya gitu ya, kan dia registrasi
masukkan nomor handphone, kemudian ada nama, sudah bisa masuk ke home-nya, itu saldonya yang disimpan di handphone maksimum Rp2.000.000. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti di tempat usahanya mau juga bisa menerima pembayaran menggunakan uang elektronik, itu ketika ada yang datang, maksimum di handphone-nya itu dia bisa nyimpen sampai dengan Rp2.000.000 gitu. Dia bisa transaksi 1 bulan, itu dibatasi sama Bank Indonesia, maksimum transaksinya adalah Rp20.000.000 per bulan. Jadi kalau misalnya tadi dia pengguna basic service, dia top up dulu nih 2 juta, kemudian transaksi di toko Bapak Ibu, dihabisin langsung gitu ya 2 jutanya, dia top up lagi 2 juta, dihabisin lagi transaksi, itu bisa, tapi ada limitasi sampai dengan Rp20.000.000 per bulan. Kalau misalnya sudah limitnya sudah 20 juta nih, dia mau transaksi lagi, itu pasti tidak akan bisa. Baru bisa di bulan berikutnya untuk transaksi, karena ini ketentuan Bank Indonesianya. Transaksinya bisa semuanya, mau dia melakukan pembelian, pembayaran, top up kartu uang elektronik ya, sekarang yang sudah bisa dilakukan di aplikasi Link Aja juga. Yang belum bisa dilakukan adalah kalau dia mau transfer saldonya, dia mau transfer nih ke sesama pengguna Link Aja, atau misalnya udah full nih, kebanyakan saya mau tabungin aja di rekening BRI saya gitu ya, itu belum bisa dilakukan kalau penggunanya masih basic service. Atau kalau misalnya dia handphone, biasanya kalau sekarang kan setengah jiwa itu adalah handphone ya, kemana-mana tuh kita pasti bawanya handphone gitu. Kalau dompet mah ya nanti lagi aja, entahlah di mana gitu. Tapi kalau misalnya butuh uang tunai urgent, kita dompet ketinggalan, itu kalau pakai Bapak Ibu sekalian pengguna Link Aja, itu bisa tarik tunai di ATM terdekat, ATM Himbara terdekat, Himpunan Bank Negara. Tapi harus jadi pengguna full service terlebih dahulu. Gimana sih caranya jadi pengguna full service? Bapak Ibu tinggal upgrade aja, nanti memfoto KTP, kemudian biasa selfie sama KTP gitu ya. Tapi memang perlu diperhatikan bahwa KTP-nya harus jelas terlihat. Jangan sampai kadang-kadang ada yang protes, kenapa ini nggak di-approve, ternyata begitu dilihat, kadang-kadang ada ya foto KTP-nya udah ngeblur gitu. Nah, itu memang karena verifikasinya dari Jakarta itu harus terlihat antara KTP dan wajah si pengguna gitu. Kalau misalnya ada kesulitan seperti itu, Bapak Ibu kalau pengguna Link Aja tinggal datang ke Grapari terdekat gitu. Meskipun bukan pengguna Telkomsel, nggak apa-apa datang ke Grapari terdekat untuk bantu full service kan gitu. Nah, kalau sudah jadi pengguna full service, ini akan naik Bapak Ibu sekalian limitnya. Kalau tadi maksimum di handphonenya itu Rp2.000.000, nanti bisa sampai Rp10.000.000 yang disimpan di handphone. Tetapi untuk maksimum transaksi bulanannya itu tetap di Rp20.000.000 per bulan. Gitu. Jadi tidak naik, masih tetap. Tapi ada keunggulannya, yang itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian bisa transfer saldonya. Jadi tadi kalau misalnya biasa kan kalau kita pergi gitu ya sama teman makan di mana, ya dibayarin dulu gitu ya. Nanti aja nanti gampang lah dihitungnya. Nanti saya transfer ya. Kadang-kadang tuh suka lupa gitu. Atau ketika nomor rekeningnya berapa? Aduh, nomor rekeningnya berapa? Karena panjang kan. Kita kadang-kadang nggak inget juga. Tapi kalau misalnya sudah tahu nomor handphone, kita tinggal ya udah deh transfer sekarang ke nomor handphone Link Aja yang terdaftar. Karena nomor handphone kan sudah ada juga biasanya di kontak ya. Itu di kontak kita tinggal nge-share aja, bisa berbagi saldo ke sesama pengguna Link Aja, atau tadi, aduh saldonya kalau udah full service nih ya, misalnya udah 5 juta, saya mau taruh di tabungan aja lah, biar dapat bunganya juga gitu kan. Itu bisa transfer ke rekening, kalau banknya Himbara, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN itu tidak dikenakan biaya. Jadi mau transfer, gratis ya? Gratis, betul. Mau dipindahkan ke rekening, dari rekening misalnya butuh lagi nih saldo Link Aja-nya, mau dipindahkan lagi ke saldo Link Aja, itu juga sama, tidak dikenakan biaya. Dan kemudian kalau tadi butuh banget uang tunai nih yang kita bawa cuma handphone gitu ya, aduh dompetnya ketinggalan di rumah gitu. Kita butuh uang tunai, meskipun sekarang semuanya sudah bisa tercukupi dari handphone ya, mau tadi butuh untuk transportasi, bisa transportasi online gitu ya. Tapi kadang-kadang ada, misalnya mau naik angkot gitu, ya karena di angkot kan belum menerima pembayaran digital nih, kepepet harus bawa uang tunai,
saldonya ada di Link Aja dan dia sudah full service. Itu dia tinggal datang aja ke ATM Himbara terdekat. Tadi 4 bank negara itu ada BRI, BNI, Mandiri, sama BTN. Itu tinggal di aplikasinya Link Aja nanti pilih tarik tunai, tinggal masuk ke ATM terdekatnya, diklik yang tombol warna hijaunya. Tuh, nanti ada pilihan tarik tunai Link Aja, di situ masukkan nomor handphone, nanti masukkan kode yang ada tergenerate dari aplikasinya gitu. Itu sudah bisa keluar uangnya sesuai dengan jumlah yang kita pilih di aplikasi. Meskipun kita bukan nasabah bank tersebut gitu. Kadang-kadang teman-teman di sini mungkin adalah nasabahnya Bank BRI, tapi yang dekat adalah ATM-nya Bank BTN katakan. Nggak apa-apa, itu bisa melakukan penarikan tunai tanpa kartu. Seperti Di itu. ATM bank tadi ya Bu ya, meski Bank, bukan iya. Bank BRI ya. Ya, Bank BRI bisa, bank yang lain pun Bank Mandiri, BNI sama BTN itu sudah bisa. Mungkin yang bisa dilihatnya lebih mudah kalau di ATM-nya sudah ATM merah putih, sudah ada logo link-nya. Link merah putih, nah itu bisa pasti, sudah pasti bisa. Himbara ya Bu ya. Bank Himbara, betul Pak Andi. Iya. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disebutkan sama Pak Andi bahwa sekarang ini mulai dari bulan Maret ya kita memasuki era pandemi gitu, bahwa transaksi-transaksi, jangankan transaksi yang kita keluar rumah aja kemarin dibatasi. Ketika kita sekarang mungkin sudah mulai diadaptasi kebiasaan baru, sudah bisa keluar juga untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan jual beli misalnya di tempat usaha Bapak Ibu juga. Sekarang diarahkan oleh pemerintah memang semuanya ke cashless gitu ya. Gimana caranya untuk meminimalisir kita bersentuhan atau misalnya kita tangan kita memegang benda-benda yang asing yang kita juga tidak tahu itu orang mungkin pernah bersin di situ atau seperti apa, kita kan tidak tahu gitu. Dengan beralih ke digital itu lebih meminimalisir resiko tersebut. Nah, ini di majalah SWA di bulan Juli kemarin dia sempat mengadakan survei. Jadi ada pilihan-pilihan brand atau kira-kira dari kategori-kategori ini merek-merek apa sih yang paling diingat oleh masyarakat dan dianggap masyarakat ini puas menggunakannya gitu ya. Ini contohnya nih ada kalau kategorinya di situ ada kategori alat pembayaran digital, apotek mana sih, kemudian hand sanitizer itu pakai apa sih masyarakat gitu ya. Nah, salah satunya adalah kategori alat pembayaran digital. Ini Link Aja masuk ke 3 besar yang sama masyarakat itu dipilih di era pandemi kemarin. Memang masih belum nomor 1 nih, kita masih ada PR juga, masih yang nomor 1 diraih oleh merek OVO, kita di kedua, kemudian GoPay di ketiga, gitu. Mudah-mudahan nanti juga dengan kerjasama seperti ini dengan masyarakat juga bisa lebih percaya lagi dengan Link Aja. Amin. Semoga ya Ibu ya. Iya, betul. Nah, ini tadi dari perkenalan Link Ajanya dari sisi user mungkin ya, dari sisi pengguna. Nah, kalau misalnya dari sisi Bapak Ibu sekalian, agen Briling sebagai pemilik usaha, seperti apa sih? Apa sih yang bisa dikerjasamakan gitu, yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan usahanya sehari-hari? Tadi karena resiko kalau sekarang di era pandemi resiko penularan virus itu atau bakteri tidak hanya dari sisi yang bertransaksi konsumen yang bertransaksi tapi juga sebagai pemilik usaha gitu ya. Nah, oleh karena itu maka kita harusnya makanya pemerintah dan Bank Indonesia juga ingin mengarahkan ke pembayaran digital atau tanpa cash sama sekali gitu ya. Nah, salah satunya tadi menggunakan kris seperti ini, QR Indonesia Standar, Quick Response Indonesia Standar. Jadi
QR-nya sudah distandarisasi oleh Bank Indonesia. Ini kalau Bapak Ibu sekalian di tempat usahanya mungkin sudah ada yang punya gitu ya, atau mungkin yang dicetaknya juga bukan dari link aja, tapi dari uang elektronik yang lain yang bisa menerbitkan QR gitu, tapi sekarang pasti sama nih desain krisnya itu seperti yang di sini. Kalau yang di luarnya frame-nya itu memang frame link aja ya, tapi untuk desain yang QRIS yang di dalam itu sama seperti ini. Bedanya cuma ada di pojok kiri bawah itu ada dicetak oleh di sini karena yang cetaknya link aja, jadi ada dicetak oleh link aja. Kalau misalnya yang cetak ada dari Dana, misalnya OVO, GoPay, atau ShopeePay, itu nanti yang bedanya cuma di bawahnya aja. Kenapa disamakan oleh Bank Indonesia? Karena satu QR, satu penerbit, itu meskipun di sini dicetaknya oleh link aja, tapi kalau misalnya nanti ada customer Bapak Ibu sekalian, pembeli yang datang ke tempat usaha Bapak Ibu untuk melakukan transaksi, dia uang elektroniknya bukan link aja, dia uang elektroniknya katakanlah tadi punyanya di Dana gitu ya. Bisa nggak sih dia melakukan pembayaran? Kalau dulu masing-masing uang elektronik itu punya QR-nya masing-masing. Jadi kalau di tempat usaha Bapak Ibu sekalian kerjasamanya sama ada 4 atau 5 uang elektronik, itu di kasir udah berjejer semua tuh. Iya, kadang-kadang ada yang jatuh-jatuh gitu ya, atau salah snap gitu, jadi transaksinya harus diulang lagi. Nah, itu dari Bank Indonesia tadi juga dari videonya disebutkan bahwa si KRIS ini inginnya untuk mempersatukan negara Indonesia gitu. Jadi dengan satu aplikasi, satu QR ini bisa di-scan oleh seluruh pengguna uang elektronik yang bisa untuk scan QR gitu. Ini di sini contoh logo-logonya ada ya, jadi bisa Sakuku bisa scan, ada Go Mobile dari CIMB Niaga, Permata, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, itu semua udah bisa langsung transaksi di sini. Gitu. Jadi tidak usah tadi 4 transaksi berjejer, apalagi sekarang ini yang ditampilkan di sini cuma sebagian. Masih banyak juga yang sekarang sudah bisa aplikasi yang melakukan pembayaran via scan QR gitu. Jadi contoh ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. QR ini jadi sifatnya adalah pembayaran terbuka atau open payment. Jadi ketika ada yang nanti Bapak Ibu sekalian sudah punya nih buat untuk tokonya gitu ya, QRIS seperti ini, ketika ada customer yang datang mau melakukan transaksi, dia biasanya udah tahu kalau ada ini di kasir, dia udah ngerti bahwa oh dia udah bisa cashless nih, saya udah bisa melakukan pembayaran via QR. Dia tinggal melakukan transaksi, itu contactless ya, jadi tanpa kontak sama sekali dengan pihak kasir atau pihak Bapak Ibu sekalian sebagai pemilik usaha, karena dia yang melakukan transaksi via handphonenya sendiri. Dia scan, kemudian dia tinggal memasukkan nominalnya, nanti buktinya tinggal diperlihatkan kepada kasir gitu. Ini contohnya untuk flow transaksinya. Jadi customer-nya datang, dia misalnya melakukan pemesanan atau melakukan pembelian barang gitu ya di toko Bapak Ibu sekalian. Nanti si kasirnya udah dihitung tuh bayarnya berapa gitu ya. Dikasih tahu, oh 150.000 katakan. Nanti customer tinggal buka aplikasi link aja, di-scan tuh QR-nya, masukkan nominal pembayarannya berapa, nanti dia harus memasukkan PIN-nya, nanti transaksi berhasilnya tampilannya seperti itu. Kalau link aja ada gambar orang yang berjabat tangan, itu yang diperlihatkan kepada kasir. Gitu. Nanti di kasir tinggal biasanya dimasukkan bahwa di mesin, biasanya kalau ada POS mungkin di POS-nya, atau Bapak Ibu sekalian kalau misalnya belum ada POS, tinggal oh iya meyakini bahwa transaksi tersebut itu sudah berhasil. Gitu. Ini ada pemotongan, jadi dia si customer nggak harus ngeluarin dompet, ngitung uang, dikasihin ke Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu mungkin harus ngitung lagi, kemudian nyari kembalian kalau misalnya nggak pas ya uangnya gitu. Itu yang pertama dari segi waktu lebih singkat, kemudian dari segi kontak juga meminimalisir kontak, apalagi di era pandemi sekarang ini. Seperti itu. Nah,
Selain offline nih, kalau ini sistemnya offline itu berarti customer-nya langsung datang ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian gitu ya untuk melakukan transaksi. Tapi dengan QRIS ini juga Bapak Ibu sekalian bisa bertransaksi secara online gitu. Seperti apa sih? Kalau misalnya mungkin Bapak Ibu sekalian di sini masih berpikirnya kalau online, aduh saya harus punya website gitu ya, atau saya harus masuk produk saya harus dimasukkan ke e-commerce gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak harus. Cukup biasanya kalau sekarang merchant-merchant kami pun itu cukup berbekal WhatsApp atau biasanya menampilkan produknya di Facebook. Instagram gitu ya, Facebook, itu sudah Iya. bisa melakukan transaksi secara online. Nah, caranya seperti apa gitu kan. Ini contohnya kalau melalui WhatsApp ya, atau misalnya tadi kalau Instagram, biasanya Instagram atau Facebook diarahkan juga ada link ke WhatsApp bisnisnya gitu. Jadi si customer melakukan pemesanan, baik itu tadi by WhatsApp bisa, by DM di Facebook atau di Instagram juga bisa. Sudah disetujui nih harganya, barangnya sudah oke, harganya sudah disetujui. Biasanya kan kalau yang metode pembayaran yang sebelumnya ini masih terbatas di transfer ya, transfer bank. Kalau transfer bank ada beberapa mungkin kalau banknya masih sama nih, gitu kan, Bapak Ibu sekalian banknya BRI, customer-nya banknya BRI, udah lebih cocok tuh. Dia mau transfer juga tidak ada kendala ya, gratis gitu dan pasti langsung masuk. Iya. Tapi kadang-kadang kita rekeningnya BRI, customer kita rekeningnya belum tentu BRI, tapi bank lain. Ketika mau transfer ada ya biayanya kalau mau yang langsung masuk itu 6.500 ya sekarang ya, transfer online ya gitu kan kadang-kadang ada yang keberatan dengan biaya tersebut terlalu besar di 6.500. Nah, kalau menggunakan QR IS tadi, jadi setelah customer itu melakukan pemesanan, kita bisa sebenarnya kalau transfer juga masih dilakukan itu bisa. Jadi kita bisa memberitahukan kepada customer bahwa ada pilihan nih, dia mau melakukan pembayarannya via apa? Via transfer bisa misalnya, atau mau bayar menggunakan QR. Bapak Ibu sekalian tinggal mengirimkan foto atau soft file-nya QR toko Bapak Ibu itu ke handphone, ke WhatsApp si customer, si pembeli gitu. Jadi customer itu di WhatsApp udah terima nih, oh iya saya udah terima QR-nya dari toko A misalnya. Ketika sudah dia harus bayarnya tadi 150.000 nih, itu dia tinggal pilih aja di rata-rata semua semua aplikasi uang elektronik itu sudah ada fitur untuk melakukan scan QR dengan QR yang disimpan di galeri handphone gitu. Jadi nggak usah dia datang ke toko nge-scan-nya langsung di sana gitu. Tapi dengan gambar QR-nya dikirimkan ke customer, customer bisa membuka aplikasi, kemudian scan-nya bisa langsung pilih dari image-nya. Seperti itu. Ketika udah, kalau misalnya tadi untuk kris ini kan semua aplikasi bisa ya, jadi nggak masalah kalau dia aplikasinya ini QR-nya yang dicetak link aja, tapi dia pakai aplikasi yang lain untuk melakukan pembayaran, nggak masalah. Dia tinggal melakukan pembayaran, nanti biasanya dia capture tuh buktinya ya, bukti transaksi, dia kirim lagi by WhatsApp, Bapak Ibu sekalian tinggal cek, nanti ada notifikasi dari kami juga ke alamat email dan nomor handphone, itu Bapak Ibu sekalian sudah bisa memastikan bahwa, oh iya, customer sudah melakukan pembayaran, Bapak Ibu tinggal mengirimkan barang. Seperti itu. Jadi, di era pandemi seperti ini, masyarakat juga masih ada yang takut ya untuk keluar langsung, misalnya mau melakukan transaksi pembelian di toko yang mungkin kalau keluar apalagi harus menggunakan kendaraan umum gitu ya, masih belum berani. Ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu sekalian, tanpa harus punya website sendiri, tanpa harus masukin produk Bapak Ibu ke e-commerce gitu ya. Ini bisa sebagai alternatifnya gitu untuk kris. Nah, ini contohnya Bapak Ibu sekalian untuk bukti transaksi di aplikasi pelanggan atau customer. Jadi yang sebelah kiri ini dari bukti transaksi link aja, ada orang yang berjabat tangan.
Kemudian detail transaksinya juga ini, contohnya kalau transaksinya di toko Ibnu Thohir gitu ya, ini nama QR-nya tuh, nanti mungkin di tempat usaha Bapak Ibu sekalian juga bisa dibuatkan sama. Toko Ibnu Thohir dia belanjanya 4.144, ini detail transaksinya ada. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah contoh bukti transaksi dari aplikasi yang lain. Ini contohnya ada yang dari OVO, kemudian juga dari ini dari CIMB Niaga, gitu, seperti itu. Dan dipastikan Bapak Ibu sekalian bahwa ketika customer-nya itu menunjukkan di kasir nih, ini bukti transaksinya, Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah yang pertama, ini nama merchant-nya. Nama merchant-nya apakah benar, oh iya toko saya toko Ibnu Thohir gitu ya, betul. Kemudian dilihat di tanggal hari ini tuh tanggal berapa sih? Tuh, tanggal 29 Agustus, betul. Jamnya sekarang jam 1 gitu ya, itu betul. Maka kalau dilihat masih di aplikasinya, itu transaksinya sudah sukses. Gitu. Seperti itu. Nah, selain diperlihatkan di kasir, tentu saja Bapak Ibu juga pasti butuh kesayangnya buktinya apa dong ya transaksinya sudah berhasil gitu kan. Karena ini sama sekali paperless, jadi tidak ada bukti transaksi berupa struk, misalnya kayak kita transaksi di EDC ya, itu tidak ada transaksi paper sama sekali. Jadi yang dari Bapak Ibu sekalian ketika transaksinya berhasil itu dari link aja akan mengirimkan notifikasi transaksinya berhasil yang pertama ke SMS handphone Bapak Ibu sekalian. Tapi memang dengan catatan nomornya harus nomor Telkomsel. Mohon maaf ini ada pesan sponsor karena bapaknya adalah Telkomsel. Tidak dikenakan biaya tambahan lagi Bapak Ibu sekalian, jadi bukti SMS ini langsung akan kami kirimkan ketika ada yang transaksi di QR Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya tanpa melihat bukti transaksi dari customer pun, Bapak Ibu kalau udah nerima SMS, oh iya benar nih transaksinya ada. Kan? Kemudian yang kedua adalah kita akan mengirimkan juga email ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Saya harapkan memang pasti kalau di sini udah pasti punya email semua ya. Kalau handphonenya udah smartphone biasanya sudah punya email semua. Kita akan kirimkan juga bukti notifikasi ke email, jadi ada 2 gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jika diperlukan, sebenarnya dari 2 ini juga sudah cukup meyakini bahwa transaksinya berhasil. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin juga dibuatkan user di website kami, ada website merchant link aja, nanti ada username sama password yang kita kirimkan. Ini lebih detail lagi, bisa melihat di sini transaksinya secara online. Jadi transaksinya berapa, kapan, gitu kan, nominalnya berapa, ini bisa dilihat di merchant link aja, seperti itu. Jadi ada 3 cara untuk checking transaksi. Tapi biasanya dari kalau yang toko-toko untuk notifikasi by SMS sama by email itu sudah cukup untuk meyakini bahwa transaksi customer tadi sudah berhasil, seperti itu. Tuh. Nah, ini mungkin sebenarnya slide saya sudah hampir selesai. Yang ini tadi untuk meyakinkan lagi Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus beralih ke digital payment? Mungkin kalau sekarang sudah lebih familiar, sudah lebih nyaman dengan pembayaran tunai, kenapa sih harus ke digital payment? Karena keunggulannya sebenarnya yang pertama nih, transaksinya bisa 24 jam gitu. Bahkan ketika store Bapak Ibu sekalian tutup pun, Bapak Ibu sekalian masih tetap bisa melakukan transaksi gitu. Kemudian cepat ya tadi karena ada memotong waktu untuk hitung uang, kemudian Bapak Ibu juga harus ngitung kembali, ada kembalian, seperti itu. Ini bisa mendatangkan bisnis-bisnis baru juga, bisa mengembangkan bisnis, terutama kalau misalnya tadi dari yang di offline kita udah ada, tapi kok yang datang sedikit, ya udah deh saya buat Facebook deh untuk dagang, saya buat Instagram deh buat dagang, nanti pembayarannya menggunakan QRIS atau transaksi digital. Gitu. Kemudian ini diskon atau promo. Nah biasanya merchant-merchant kami kalau sudah tergabung dengan link aja, kami suka ada ini misalnya di
bulan September ini juga kita lagi mau mengadakan promo juga cashback di merchant-merchant yang sudah kerjasama dengan kami gitu. Dan itu bebannya biasanya 100% dari link aja, atau dari kalau misalnya Bapak Ibu juga kerjasama dengan pembayaran digital yang lain, biasanya juga sama, ada promo-promo seperti itu. Tuh. Kemudian cash-nya juga tadi ya berkurang, lebih aman. Amannya sekarang cuma bukan dari yang pencurian atau kehilangan uang saja, tapi aman ke kesehatannya Bapak Ibu. Meminimalisir uang palsu, bisa transaksi dimanapun, sama ini kekinian gitu. Karena sekarang sudah bergeser semua transaksi ke arah digital. Kalau kita masih tetap dengan kita tidak mau ikut juga berkembang, kita tidak mau berubah, mengikuti perkembangan zaman, itu takutnya ya bisnis kita tidak akan berkembang juga, tetap aja di situ, seperti itu. Nah, ini persyaratannya untuk kalau Bapak Ibu nanti mau menjadi merchant link aja, bergabung menjadi merchant kami, ini persyaratannya rata-rata mungkin kalau Bapak Ibu sekalian masih usahanya terdaftar atas nama perorangan, kita cuma butuh isi aplikasinya, dokumennya adalah KTP, NPWP, sama kopi atau foto header buku tabungannya atau rekening koran yang tercatat nomor rekening dan nama serta nama banknya. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan lagi mungkin kalau untuk QRIS ini yang pertama dananya, ini mungkin yang agak berbeda ya dengan langsung menerima uang tunai. Kalau kita menerima uang tunai kan dananya langsung kita terima ya Bapak Ibu sekalian. Tapi memang kalau menggunakan aplikasi QRIS ini, dananya akan masuk langsung otomatis ke rekening Bapak Ibu sekalian, tapi di H+1 hari kerja. Jadi kalau misalnya sekarang nih hari Sabtu gitu kan, hari libur, kalau ada yang transaksi, ini baru akan masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian di hari Senin. Seperti itu. Ke rekening yang didaftarkan nanti. Kemudian ada biayanya nggak sih untuk QRIS ini? Ada, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang karena tadi banyak kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian, tentu saja ada biaya juga yang harus dikeluarkan. Tapi biayanya ini cukup ringan karena memang sudah standar juga dari Bank Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kerjasama dengan link aja, kerjasama dengan uang elektronik yang lain pun yang penerbitan QR itu sama, dikenakan potongan atau nama kerennya itu MDR, Merchant Discount Rate namanya, sebesar 0,7% dari nominal yang ditransaksikan. Otomatis akan langsung kami potong, jadi yang masuk ke rekeningnya adalah sudah net. Gitu. Kemudian tadi Bapak Ibu sekalian juga untuk bantu reconcile gitu kan, reporting sales transaksi hariannya berapa sih, kadang-kadang kan kalau manual masih kadang-kadang ada yang nggak kecatat mungkin, kalau pakai aplikasi digital itu sudah otomatis transaksinya pasti akan tercatat semua di notifikasi maupun tadi ada di web merchant, seperti itu. Mungkin sekian untuk paparan dari saya terkait dengan link aja dan juga QRIS. Bapak Ibu sekalian, mangga saya kembalikan lagi ke Pak Andi ya, Pak Andi. Ya. Terima kasih. Sama-sama.